Kisah para bikhu dan para dewa pohon. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Sawathi tentang beberapa bikhu yang mencapai pandangan terang. Seperti yang dikatakan bahwa di Sawathi terdapat 500 bikhu yang mendapatkan pelajaran tentang objek meditasi pencapaian kearahatan. Dan karena berkeinginan berlatih meditasi, mereka pergi ke sebuah desa besar yang berjarak jauh 100 yojana. Ketika para penduduk desa melihat mereka, para penduduk tersebut menyediakan tempat duduk untuk mereka, menghidangkan pilihan bubur nasi dan makanan lain untuk mereka, dan bertanya kepada mereka, "Para Bhante, kemanakah Anda semua hendak pergi?" Para bikhu menjawab, "Ke beberapa tempat yang menyenangkan." Lalu para penduduk desa berkata, "Para Bhante, silakan berdiam di sini selama 3 bulan. Dengan bimbingan langsung dari Anda semua, kami akan berlindung dengan penuh keyakinan dan menjaga sila." Setelah mendapatkan persetujuan dari para bikhu, para penduduk desa berkata, "Para Bhante, tidak jauh dari sini terdapat sebuah hutan yang besar. Berdiamlah di sana." Setelah berkata demikian, para penduduk desa meninggalkan para bikhu, dan para bikhu pun masuk ke dalam hutan. Kemudian para dewa bajik yang berdiam di hutan itu berpikir, "Sekelompok bikhu telah datang ke hutan ini. Meskipun demikian, jika para bikhu berdiam di hutan ini, kita tidak lagi pantas membawa anak beserta istri memanjat pepohonan dan tinggal di sini." Lalu mereka pun turun dari pepohonan, duduk di atas tanah dan merenung. Jika para bikhu berada di tempat ini malam ini, mereka pasti akan meninggalkan tempat ini esok pagi. Namun pada keesokan harinya, setelah pergi berpindah patah di desa, para bikhu juga kembali ke hutan yang sama. Sehingga para dewa berpikir, seseorang pasti telah mengundang sekelompok bikhu ini, dan karena itulah mereka masih kembali. Hari ini mereka tidak akan pergi, tetapi esok mereka pasti akan pergi. Dengan beranggapan seperti demikian, mereka duduk di atas tanah selama 2 pekan. Kemudian mereka berpikir, tidak diragukan lagi bahwa para bikhu tersebut hendak berdiam di sini selama 3 bulan. Tetapi jika mereka tetap tinggal di sini, maka kita tidak lagi dapat membawa anak beserta istri memanjat pepohonan dan tinggal di sini selama 3 bulan. Selain itu, kita akan kelelahan karena terus-menerus duduk di atas tanah. Apakah cara yang paling tepat agar kita dapat mengusir para bikhu ini? Lalu pada tempat tinggal untuk malam hari, siang hari, dan pada ujung serambi, para dewa membuat para bikhu melihat kepala yang tidak memiliki badan, badan yang tak berkepala, dan mendengar suara para setan. Pada waktu bersamaan, para bikhu mengeluarkan bersin, batuk, dan mengidap penyakit lainnya. Mereka saling berkata, "Saudara, kamu sakit apa?" "Saya diserang pilek." "Saya mengidap batuk." "Para bikhu, hari ini di ujung serambi saya melihat sesosok kepala yang tidak memiliki badan." "Para bikhu, di kamar tempat tinggal untuk malam hari, saya melihat sesosok badan tak berkepala." "Para bikhu, di kamar tempat tinggal untuk siang hari, saya mendengar suara sesosok setan." Kita harus meninggalkan tempat ini dengan cara apapun. Tempat ini tidak menyenangkan bagi kita. Mari kita pergi menemui sang guru. Kemudian mereka pergi meninggalkan hutan itu dengan tepat waktu menjumpai sang guru.
memberikan penghormatan kepada beliau dan duduk dengan penuh hormat di satu sisi. Sang guru berkata kepada mereka, "Wahai para biku, apakah kalian tidak tahan berdiam di tempat itu?" "Itu benar, Bahante. Ketika kami berdiam di sana, beberapa penampakan yang seram muncul di hadapan kami. Tempat itu sungguh tidak menyenangkan, sehingga kita pun memutuskan untuk pergi dari sana. Oleh karena itu, kami telah meninggalkan tempat itu dan kembali pulang menemui Anda." "Wahai para biku, kalian harus kembali ke tempat itu." "Kami tidak sanggup melakukannya, Bhante." "Para biku, saat pertama kali kalian pergi ke sana, kalian pergi tanpa membawa sebuah senjata. Sekarang, kalian harus membawa senjata saat hendak pergi." "Senjata seperti apa, Bhante?" Sang guru berkata, "Saya akan memberimu sebuah senjata, dan kalian harus membawa senjata yang telah saya berikan ketika kalian hendak pergi." Lalu beliau melafalkan seluruh isi Metta Sutta, dimulai dari awal seperti berikut. "Inilah yang harus dilakukan oleh ia yang terlatih dalam mencapai kesuciannya. Sekali ia telah mencapai keadaan tenang seimbang, ia harus jujur, tulus, bertutur kata halus, dan bebas dari keangkuhan." Setelah melafalkan sutta ini, beliau berkata, "Wahai para biku, lafalkanlah sutta ini di dalam hutan, di luar pertapaan, dan kemudian kalian boleh masuk ke dalam pertapaan." Dengan memberikan perintah tersebut, beliau pun meninggalkan mereka. Mereka memberikan penghormatan kepada sang guru, berangkat, dan tiba tepat waktu di hutan tersebut. Dengan serentak, melafalkan sutta tersebut di luar pertapaan, mereka pun memasuki hutan itu. Lalu para dewa yang berdiam di seluruh penjuru hutan merasa bersahabat dengan para biku, menyambut mereka, meminta izin kepada para biku untuk mengambil pata beserta jubah, menawarkan diri untuk membasuh kedua tangan dan kaki mereka, bersiaga di segala sisi dan duduk bersama dengan mereka. Tidak terdengar satupun suara setan. Pikiran para biku menjadi tenang seimbang. Dengan duduk di tempat tinggal sepanjang malam dan siang hari, mereka berusaha mencapai pandangan terang. Setelah memusatkan pikiran pada kerusakan dan kematian yang melekat dengan tubuh mereka serta merenung, karena rapuh dan tidak tentram, tubuh ini bagaikan sebuah kendi tembikar. Mereka pun mengembangkan pandangan terang. Yang tercerahkan sempurna sedang duduk di Gandhakuti. Beliau mengetahui bahwa para biku ini mulai mengembangkan pandangan terang. Beliau berkata kepada mereka, "Itu sudah benar, wahai para biku. Dikarenakan rapuh dan tidak tentram, tubuh ini persis seperti sebuah kendi tembikar." Setelah berkata demikian, beliau mengirimkan kemilau cahaya wajahnya dengan memancarkan sinar berupa 6 corak warna yang tampak seperti sedang duduk bertatap muka dengan mereka. Meski berjarak sejauh 100 yojana, beliau pun mengucapkan bait berikut ini. Dengan merenungi bahwa tubuh ini rapuh bagaikan sebuah kendi, setelah membangun kuat pikiran ini seperti sebuah kota, seseorang hendaknya menyerang Mara dengan senjata kebijaksanaan. Seseorang hendaknya tetap siaga mewaspadai Mara ketika ia ditaklukkan. Seseorang hendaknya tidak pernah berhenti berjuang.